Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan periodisasi sastra pada angkatan 20 sampai sastra sipil. Angkatan 20-an atau Balai Pustaka. Angkatan 20 juga dikenal sebagai Angkatan Balai Pustaka, adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada awal abad ke-20, dipimpin oleh penulis seperti Sultan Takdir Ali Sabana dan Abdul Muiz. Gerakan ini bertujuan mengangkat kualitas sastra Indonesia dengan memperkenalkan gaya penulisan modern dan tema-tema yang lebih aktual. Banyak karya mereka diterbitkan oleh Balai Pustaka, penerbit yang didirikan pada tahun 1917 oleh pemerintah Hindia Belanda. Angkatan 20 membawa perubahan dalam penulisan bahasa Indonesia, memperkaya kosakata dan bahasa, serta nilai-nilai moral dan juga sosial. Ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Selanjutnya ada Angkatan 30 atau Angkatan Bujangga Baru. Angkatan 30 adalah gerakan yang muncul di Indonesia pada tahun 1930-an. Gerakan ini ditandai dengan berkembangnya semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan kolonial. Para penulis Angkatan 30 seperti Khairil Anwar, Sitor Sitomorang, dan Rival Afin mengekspresikan perasaan nasionalisme, kegelisahan sosial, dan pemikiran-pemikiran progresif melalui karya-karya mereka. Gaya penulisan mereka seringkali lebih eksperimental dan menghasilkan tema-tema yang lebih keras dan kontroversial. Angkatan 30 memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sastra Indonesia dengan menghadirkan karya-karya yang berani dan kritis terhadap kondisi sosial dan politik saat itu. Nah, angkatan yang selanjutnya ada Angkatan 45 adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1945. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, para penulis Angkatan 45 seperti Khairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui karya-karya mereka. Mereka mengekspresikan semangat patriotisme, kegelisahan sosial, dan perasaan revolusi dalam puisi, cerita pendek, dan esai. Karya-karya Angkatan 45 seringkali memiliki nada yang keras dan penuh semangat perjuangan. Gerakan ini berperan penting dalam membangun identitas nasional dan meneguhkan semangat kemerdekaan Indonesia melalui sastra. Selanjutnya adalah Angkatan 66. Adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1966, bertepatan dengan masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Angkatan ini dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial yang terjadi pada masanya. Beberapa tokoh penting dari Angkatan 66 antara lain Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, dan Putu Wijaya. Mereka menekankan pada eksperimen dalam bahasa dan gaya penulisan, serta menyuarakan kritik sosial dan politik dengan cara yang lebih halus dan tersirat. Angkatan 66 juga dikenal karena kecenderungan mereka dalam mengeksplorasi filosofi, psikologi, dan estetika dalam karya sastra mereka. Gerakan ini menjadi penting dalam perkembangan sastra Indonesia karena menyediakan wadah bagi penulis untuk mengekspresikan pemikiran yang lebih kompleks dan mendalam. Angkatan selanjutnya adalah Angkatan 70, adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1970-an. Gerakan ini ditandai dengan semangat kritis terhadap kondisi sosial dan politik pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Para penulis Angkatan 70 seperti Ayu Utami, Seno Gumira, Aji Dharma, dan Putu Wijaya mengeksplorasi berbagai tema yang kontroversial dan melawan arus dalam karya-karya mereka. Mereka menyuarakan kritik terhadap otoritarianisme, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat melalui sastra. Gaya penulisan mereka seringkali eksperimental dan inovatif, mencerminkan semangat kebebasan berekspresi di tengah tekanan politik. Angkatan 70 memberikan kontribusi besar dalam memperluas ruang diskusi dan menggugat norma-norma yang ada melalui karya-karya sastra mereka. Selanjutnya adalah Angkatan 80, adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1980-an.
Gerakan ini merupakan refleksi dari situasi politik dan sosial yang berubah di Indonesia pada saat itu, di mana masyarakat mulai mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Para penulis angkatan 80 seperti Ayu Utami, Dinar Maisya Ayu, dan Budi Dharma mengeksplorasi tema-tema seperti identitas individu, gender, dan modernitas dalam karya-karya mereka. Gaya penulisan mereka seringkali lebih puitis dan introspektif, mencerminkan perubahan budaya dan sosial yang terjadi di masyarakat. Angkatan 80 juga dikenal karena kecenderungan mereka dalam mengeksplorasi gaya naratif yang lebih eksperimental dan memperkenalkan pendekatan baru terhadap penulisan sastra. Gerakan ini memiliki peran penting dalam memperkaya ragam sastra Indonesia dengan menghadirkan perspektif yang baru dan inovatif. Selanjutnya ada karya sastra angkatan 90, merupakan periode yang penting dalam perkembangan sastra Indonesia, karena pada masa ini terjadi ledakan kreativitas di antara para penulis muda yang menciptakan karya-karya yang penuh dengan semangat, inovasi, dan eksperimen. Gerakan sastra ini mencakup beragam genre, mulai dari prosa, puisi, hingga drama, dengan para penulis seperti Andrea Hirata, Ayu Utami, Eka Kurniawan, dan Devi Lestari. Salah satu ciri khas dari angkatan sastra 90 adalah pemakaian bahasanya lebih bebas dan eksperimental, seringkali dicampur dengan bahasa daerah atau bahasa gaul. Karya-karya mereka seringkali mengangkat tema-tema kontemporer seperti globalisasi, identitas sosial, dan konflik sosial politik. Yang berikutnya ada sastra akademik. Sastra akademik merujuk pada kajian dan penelitian yang dilakukan terhadap karya-karya sastra secara ilmiah dan sistematis. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap teks sastra dengan menggunakan pendekatan teori sastra, metodologi penelitian, dan kerangka pemikiran akademik. Beberapa aspek penting dalam kajian sastra akademik, yaitu yang pertama ada analisis teks, yang kedua ada konteks historis dan budaya, yang ketiga ada teori sastra, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada publikasi dan diskusi, dan yang keenam ada pentingnya interpretasi. Dengan demikian, sastra akademik merupakan disiplin yang penting dalam memahami, mengapresiasi, dan menganalisis karya sastra secara mendalam, serta menyumbangkan pengetahuan yang berharga tentang manusia dan budaya. Selanjutnya adalah sastra eksperimen, adalah cabang dalam bidang sastra yang mengeksplorasi batas-batas konvensi sastra tradisional dan mencoba pendekatan yang inovatif dan eksperimental dalam penulisan dan struktur naratif. Ciri khas dari sastra eksperimen adalah penggunaan teknik-teknik yang tidak lazim, permainan bahasa, dan eksplorasi bentuk-bentuk baru dalam mengekspresikan ide dan pengalaman. Beberapa ciri dan karakteristik dari sastra eksperimen adalah penggunaan teknik-teknik non-konvensional. Yang kedua ada pembongkaran dan pemantapan struktur. Yang ketiga ada eksplorasi tema dan ide. Yang keempat ada permainan bahasa dan lainnya. Selanjutnya adalah sastra cyber. Sastra cyber atau sering disebut juga sebagai sastra digital atau sastra elektronik adalah bentuk sastra yang terkait erat dengan penggunaan teknologi digital dan internet. Sastra ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan seringkali memanfaatkan medium digital untuk menciptakan karya-karya yang inovatif dan interaktif.
Beberapa ciri dan karakteristik sastra siber yaitu penggunaan media digital, interaktivitas, hypertext dan non-linearitas, kombinasi media, dan keterlibatan pembaca. Dengan demikian, sastra siber merupakan bentuk sastra yang mencerminkan perkembangan zaman dan teknologi, serta menawarkan potensi yang besar dalam menciptakan karya-karya yang inovatif dan interaktif.